Oke, di video ini mari kita bahas smartphone 5G dengan harga terjangkau dari Realme. Ini adalah Realme 8 5G atau Realme 8 5G. Selain sudah support 5G yang artinya HP ini tuh sangat worth it banget ya buat digunakan dalam jangka yang panjang. HP ini juga sudah menggunakan chipset terbarunya dari MediaTek ya, MediaTek Dimensity 700. Nah, di unboxing plus ini seperti biasa kita bakal bahas cek slot SIM card-nya, kemudian kita bakal bahas juga untuk skor Antutunya, Geekbench-nya, kita bakal tes Netflix-nya juga, kita bakal tes NFC-nya juga, sensor box-nya, kemudian kita bakal bahas, yang pastinya kita bakal bahas gaming-nya. Nah, sebelum lanjut seperti biasa ya, mari kita bumper simple dulu. Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwanzon. Kalau misalnya kalian suka informasi gadget ataupun teknologi seperti ini, kalian harus subscribe channel Rizwanzon ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Rizwanzon. Dan sekarang langsung aja mari kita unboxing plus Realme 8 5G. Let's go. Oke, jadi ini adalah Realme 8 5G. Ya, seperti biasa ya, boxnya memang agak cukup tebal dengan ciri khas yang berwarna kuning seperti ini ya. Ini ada angka 8 nih, gue suka banget nih angka 8, jadi angka 8 itu nggak ada ujungnya ya. Jadi kalau pacaran tuh ini kayaknya awet gitu ya. Terus ada logo 5G-nya karena ini sudah support dengan 5G. Ini ada logo Realme-nya dan ini jelas ya ada NFC nih, Near Field Communication. Jadi HP ini bisa cek saldo e-money, kemudian bisa pairing menggunakan NFC dengan perangkat yang support NFC juga, kemudian bisa transfer data menggunakan NFC juga, banyak pokoknya ya. Oke, jadi di belakangnya ini ada unique selling point-nya nih. Yang pertama adalah jadi HP ini tuh sudah menggunakan chipset terbaru dari MediaTek dengan pabrikasi 7 nanometer Dimensity 700 ya, 5G prosesor. Kemudian sudah dilengkapi juga dengan fitur Smart 5G Power Saving. Jadi ada fitur untuk baterainya itu lebih hemat ketika menggunakan jaringan 5G. Kemudian layarnya ini sudah 90 Hz dan kameranya ini kamera belakangnya ini ya, kamera utamanya ini tuh 48 megapiksel nightscape yang artinya bisa motret di malam hari. Varian yang gue punya ini adalah RAM 8GB, kemudian internal storage-nya ini tuh 128GB dan warnanya ini adalah hitam supersonic black. Oke, sekarang mari kita buka dulu ya, unboxing dulu aja ini kita. Ini sebenarnya gue agak telat ya unboxing si HP ini, tapi ya unboxing plus Rizwanzon itu insya Allah berbeda lah ya, lebih ya setidaknya lebih lengkap lah ya. Nanti selain unboxing plus gue juga bakal bahas kameranya ya, tapi nanti dulu aja. Seperti yang di awal gue bilang ya, di unboxing plus ini gue bakal cek slot SIM card-nya, kemudian gue bakal tes Antutunya juga, Geekbench-nya, tes speaker-nya juga, terus kita bakal cek kualitas Netflix-nya juga, kemudian kita bakal apalagi ya, tes speaker-nya juga, sensor box-nya juga, dan pastinya kita bakal tes gaming-nya nanti ya. Oh ya, ini untuk 5G-nya ini tuh udah ini ya, udah mendukung dual SIM dengan dual standby. Jadi keduanya tuh 5G, cakep ya. Cuman ya kok susah ya. Ngomongin 5G lagi tadi, cuman nggak bisa gua tes ya 5G-nya. Kenapa? Karena daerah rumah gue itu belum tercover dengan 5G, dan kalau misalnya mesti ke Jakarta ya sekarang kondisinya lagi susah ya, lagi darurat kayak gini, dan semoga kita sehat lah ya sekarang ya, yang penting kita sehat aja deh. Oke, pertama langsung ada sambutan hangat, hey, welcome to Realme family. Sip, ini ada apa aja, kita buka. Ini ada buku panduan dan tentunya kartu garansi ya, kartu jaminan. Kemudian ini ada jelly case-nya. Jelly case-nya ini tuh bukan berwarna polos ya, bukan bening gitu ya. Jadi agak ya semi black gitu, agak abu-abu gimana gitu. Nih, kelihatan kan? Kemudian kita langsung sambut dengan smartphone-nya. Kita buka aja langsung smartphone-nya. Oke, ini
Baterainya kalau nggak salah ini tuh 5000 mAh ya, dan emang kerasa banget sih dari bobotnya. Oke, ini adalah Supersonic Black. Ini bump kameranya seperti ini. Oke, feel Realme itu emang kayak gini sih. Gue ngerasain feel Realme itu kayak gini. Kita cabut dulu aja deh. Cabut dulu aja ininya ya. Oke, Supersonic Black. Kemudian ini adalah kabel USB Type-C, dan ini adalah adapter chargernya adalah ini sudah support dengan 18 watt. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan unboxing plus, mari kita nyalakan dulu smartphone-nya ini. Oke, sekarang udah kita setting dan udah kita install beberapa aplikasi nih. Ini adalah Realme 8 5G dan ada tahu bulat ternyata. Ini berhubung ini tuh syutingnya siang-siang jadi nggak apa-apa ya. Oke, langsung aja nih, mari kita unboxing plus dan sekarang kita masuk ke tahap kita bakal ngecek slot SIM card-nya. Setelah ini udah gue siapin. Nah, jadi slot SIM card-nya ini tuh ada 2 nano SIM dan 1 micro SD. Ini enak banget ya. Ini adalah dedicated, jadi kalian bisa menggunakan 2 nano SIM 5G dan 1 micro SD sampai 1 TB. Bayangin ya, ini 128 GB nih ditambah 1 TB. Kalian bisa nyimpan video, musik, foto sebanyak mungkin. Mantap. Kemudian kita bakal tes fingerprintnya dan face unlock ya. Tapi sebelum lanjut, ini gue mau ngasih lihat dulu nih. Ini adalah desainnya tuh seperti ini ya. Desain belakangnya seperti ini. Ini emang agak gampang sidik jari dan berhubung tangan gue basah jadi agak cepat kotor. Ini bump kameranya seperti ini. Bagian kanannya ini ada tombol power. Jadi tombol powernya ini tuh bareng sama sidik jari ya ini ya fungsinya. Kemudian di atasnya ini polos. Di kirinya ini ada slot SIM nih, slot SIM-nya. Dan ini ada volume up and down. Yang satu tombol ya, nggak terpisah tuh, tapi enak sih, kliki ya. Kemudian di bawahnya ini ada port jack audio, kemudian ini ada mikrofon, dan ini USB Type-C, dan ini lubang speaker. Nanti kita coba speakernya juga. Sekarang mari kita coba untuk fingerprintnya kebetulan udah gua setting ya, dan mari kita coba. Menurut gua sih ya namanya fingerprint konvensional ya, cepat-cepat aja, dan ini oke sih. Oke. Sekarang kita coba face unlock-nya, walaupun sekarang lagi pandemi ya, jadi jarang face unlock, tapi kita coba aja secepat apa gitu ya. Oke, ini kita cepat, emang cepat kalau soal kayak gini ya. Tuh, cepat, aman lah, face unlock dan fingerprintnya sudah aman. Nah, sekarang mari kita coba untuk speakernya. Bagaimana kualitas speaker dari Realme 8 5G ini. Kita coba putar ini ya. Musik aja, musik. Volumenya ini gua set di sekitar 90 ya. Oke, dari apa yang gue dengerin sih, sorry. Nah, oke, kedengeran. Dari apa yang gue dengerin sih, bassnya emang kurang begitu berasa ya. Tapi overall, untuk treble-nya dan lain-lainnya udah cukup oke lah. Sekarang mari kita lihat untuk skor Antutu-nya. Udah gue udah gue tes juga. Skor Antutu dan Geekbench-nya. Mana skor Antutu-nya? Oke, jadi ini adalah untuk skor Antutu Realme 8 5G 363 ribuan ya. Kemudian untuk Geekbench-nya mana? Geekbench-nya ini tuh single core-nya ini tuh 574 dan multi core-nya 1778. Kemudian untuk sensor box-nya nih bisa kita lihat ya. Sebentar, mana sensor box? Nah, untuk sensor box-nya ini tuh apa aja yang lengkap, apa aja yang dipangkas kita lihat. Nah,
Jadi wajar ya kalau misalnya nggak ada temperatur sensor dan pressure sensor ini wajar. Biasanya emang nggak ada, HP itu jarang ya. Tapi giroskopnya ini tuh, coba kita lihat. Oke, vendornya ini tuh ST Micro. Kalau nggak salah ST Micro ini tuh bukan hardware, seingat gue ya. Tapi kalau misalnya kalian tahu, tulis aja di kolom komentar, takutnya gue salah. Kemudian kita juga bakalan cek untuk layarnya ya. Jadi layarnya ini tuh berukuran 6,5 inci nih. Ini Full HD 2400 x 1080 pixel dan refresh rate-nya ini tuh 90 Hz. Jadi harusnya tuh scroll kayak gini, scroll di Instagram ini tuh harusnya udah enak banget dan cukup smooth ya. Dan main game juga ini bakalan enak banget sih karena udah 90 Hz atau 90 fps ya. Dan aspek rasionya ini tuh 90,5% nih. Skin to body rasionya tuh ya 90,5% dengan kecerahannya ini tuh 600 nit. Kecerahannya ini tuh 600 nit. Jadi kalau misalnya kita gunakan di luar ruangan aja ini kayak ini banyak lighting kan, tapi ini overall kontennya bisa ditampilkan dengan baik. Layarnya bisa menampilkan dengan baik. Gua mau coba dulu nih gua mau tahu dulu ini untuk coba kita tes ya. Tes video, tes 4K HDR. Coba kita lihat ya. Kira-kira dia support HDR gak ini layarnya? Kita cek di quality, kemudian advance. Oh, ini tidak ada HDR-nya berarti ya. Ini belum support HDR berarti si layarnya ini. Oke, sekarang kalau misalnya kita nonton Netflix, kalau teman-teman suka nonton Netflix, mari kita lihat. HP ini tuh bisa streaming di kualitas apa? Kita lihat. Oke, ternyata L1 ya. Jadi untuk Wi-Fi-nya ini tuh L1 yang artinya kalau misalnya kita streaming Netflix bisa di kualitas 720 pixel ke atas. Oke, aman jadi ya. Baterai 5000 mAh, speknya mantap dan dipakai nonton juga, jadi enak juga layarnya karena sudah bisa L1. Oke. Nah, sekarang ini adalah fitur yang ditonjol ini di boxnya, NFC, Near Field Communication. Banyak banget sebenarnya fungsi NFC ya, selain buat pairing juga bisa, kemudian transfer data juga, dan yang paling sering gue gunakan, gue suka banget sama smartphone yang ada NFC-nya. Jadi kita bisa cek eTOL, kita bisa cek Imani flash kayak gitu kita bisa cek. Jadi kita nggak perlu lagi ke Indomaret, Alfamart, cukup lewat smartphone aja. Nih ada fitur NFC. Oke, kelihatan jelas. Coba, kok nggak fokus? Nah, NFC. Aktifkan NFC-nya, kemudian kita tempel aja di sini. Oke, Imani. Langsung kecek, Imani-nya ada 5.500. Kalau misalnya kalian pengen mengisi saldo Imani-nya ini bisa menggunakan Tokopedia, terus kalian tinggal scan aja, nanti tinggal transfer seperti biasa dan update saldo tinggal scan lagi, gampang, mantep emang. Makanya gue suka ada yang namanya NFC. Oke, sekarang kita mari lanjut ke kamera. Oke, baik, ngomongin kamera. Waduh, ini kameranya ini tuh bisa dilihat ya teman-teman. Ada tulisannya 48 megapiksel AI kamera. Kemudian ada lensa ini 3 buah, dan ini LED flash, dan ini ada tulisannya. Kelihatan nggak sih? Ini AI itu, AI. Ini bump kameranya lumayan cukup menonjol tapi nggak terlalu over lah ya. Overall aman sih. Resolusinya ini tuh 48 megapiksel dengan buka lensanya ini tuh f1.8, kemudian ada lensa portraitnya juga f2.0 dan ada macro lensnya juga nih f2.4 yang bisa fokusnya tuh jaraknya tuh 4 cm. Kalau kamera depannya nih ada di sini ya, ini sini punch hole nih. Ini 16 megapiksel AI selfie kamera. Di video ini gue nggak akan bahas secara detail, tapi nanti di video berikutnya ketika gue bahas buktikan kesombongan kamera atau beginilah hasil kamera dari Realme 8 5G, kita bakal bahas menu-menu kameranya, terus nanti ada fitur apa aja, dan nanti gue juga bakal ngeliatin hasil-hasil dari kameranya. Untuk saat ini gue bakal mencoba foto-foto ngetes doang aja ya gimana kualitasnya nih, kita coba aja. Ini kita tes. Oke, kemudian kita coba yang ini nih. Yang ini. Coba kita foto makronya ya. Nah, namanya ultra makro. Oke. Mana gini ya, agak dekat juga bisa tuh. Wah, keren nih. Jadi menariknya si HP ini tuh sebenarnya 48 megapiksel nightscape.
Jadi 48 megapiksel ini tuh bisa digunakan di kondisi low light atau di malam hari. Oke, begini adalah hasil kamera dari Realme 8 5G ini sementara ya. Nanti kalau misalnya yang benernya gue bakal buatin di video terpisah. Oke. Nah, sekarang masuk ke tes terakhir ya, atau pengecekan terakhir untuk performanya. Jadi HP ini tuh menggunakan chipset MediaTek yang terbaru ya, Dimensity 700 5G dengan pabrikasinya ini tuh 7 nanometer. Jadi clock speednya itu, yang CPU-nya ini tuh 2,2 GHz dan GPU-nya ini tuh bisa sampai 900 MHz. Baterainya ini tuh 5000 mAh, nih gue suka ya, baterai 5000 mAh. Jadi baterai 5000 mAh ini tuh diklaim oleh Realme nih bisa sampai 655 jam untuk waktu standby-nya. Kemudian untuk teleponannya bisa sampai 42 jam, nonton videonya ini tuh bisa sampai 16 jam, dan dengerin musiknya ini tuh sampai 114 jam. Gua asumsikan kayaknya ini tuh memang secara offline, makanya nilainya segitu ya. Nonton 16 jam, dengerin musik 114 jam itu harusnya secara offline. Kalau misalnya untuk nonton YouTube dan emang terkoneksi ke internet, menurut gue sih nggak bakalan sampai 16 jam, tapi nggak tahu juga sih. Apakah masih gue tes gitu. Oke, langsung aja nih, mari kita tes ya. Performanya menggunakan game PUBG. Kita coba ya, seenak apa ini sebenarnya nih. Sebelum kita mencoba game PUBG, sekarang mari kita setting dulu untuk refresh rate-nya kita 90 Hz ya, biar lebih memastikan. Jadi gua nggak pakai auto. Kemudian kita buka PUBG-nya, terus kita lihat settingannya juga nih. Settingannya, grafisnya ini tuh bisa di smooth ultra. Oke, ternyata nggak bisa 90 fps ya, smooth ultra berarti ya. Kita pilih yang smooth ultra aja. Kemudian di sininya gyroscope-nya kita pakai yang always on. Gua pakai yang mode Team Deathmatch aja ya, biar simple lah. Oke, bisa kelihatan ya. Lagi deh, kita deketin dulu. Set. Oke, kita deketin dulu ya. Kurangin dulu ininya, shutter speednya. Nah, ini bisa lihat ya teman-teman. Sejujurnya gue jarang banget main game, dan apalagi jarang banget pakai gyroscope ya kalau main game. Gak nyaman aja buat gue sih. Oke, untuk respon layarnya ini oke ya, responsif lah gitu. Tuh, sejauh ini belum kerasa apa-apa nih. Ya iyalah, baru main ya. Tolong jangan dilihat mainnya ya. Oh ternyata gini gue settingnya ya, lupa gue. Mati. Grafisnya cukup oke, tapi menurut gue ini kayak kurang detail ya. Nih di sini tuh kayak kurang detail nih, di sini ya. Ketembak nih yang ini nih. Yang ini tuh kayak kurang detail. Di mana ini, boy? Aduh, ini tes gaming apaan ini ya? Oke. Entah kenapa agak berat gini. Sejauh ini lancar ya, belum ada yang namanya nge-lag gitu. Tangan gue tuh kurang lincah apa gimana ya? Sialan, baru juga muncul gue nih. Aduh,
Waduh. Oke ya, jadi ini tuh menggunakan chipset terbaru ya, Dimensity 700 dengan RAM-nya 8GB, storage-nya ini tuh 128GB. Kemudian apalagi baterainya 5000 mAh ya. Layarnya ini sudah 90 Hz dan menurut gue ini sudah sangat nyaman sebenarnya untuk digunakan bermain game ya. Balik lagi ya, ini bukan handphone gaming, tapi ini sangat nyaman sih digunakan untuk bermain game. Kalau sambil ngobrol tadi berhasil mulu nembak ya. Kayaknya gue udah mulai terbiasa nih kayaknya nih. Kayaknya ya. Wis, mencet. Anjay. Oke, paling itu saja kali ya video kali ini. Semoga bermanfaat untuk nanti reviewnya dan ngebahas kamera lebih lengkapnya nanti di video berikutnya. Jadi makanya teman-teman langsung aja subscribe channel Rizwanzone ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Rizwanzone. Oke, gua pamit. Kalau misalnya ada yang tanyain langsung aja DM gua di @rizwanzone. Ya, bye.